Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita dengar Mana Rema pagi hari ini, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak bersyukur buat kesempatan kembali kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, firman yang meneguhkan, menguatkan kami, menghibur kami pada masa-masa kesulitan. Kami bersyukur dan hamba-Mu menyerahkan pemberitaan firman ini sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Urapan Tuhan ada pada atas hamba-Mu yang menyampaikan, juga semua yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema Allah yang memelihara. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan kalimat Rasul Paulus itu akhirnya menjadi dasar bagi orang percaya untuk menaruh kepercayaannya bahwa Allah itu sanggup memenuhi segala keperluan mereka, dilandaskan pada pemberian jemaat Filipi kepada Rasul Paulus. Kita bisa membaca Filipi 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi kita lihat di sini ada hukum tabur tuai. Tuhan itu memperhitungkan dan memberkati kita. Kalau kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, kalau kita memberi untuk misi, kalau kita memberi diri untuk melayani Tuhan. Memberi apa yang ada pada diri kita itu sebagai bentuk pengakuan bahwa sumbernya daripada Allah sendiri. Dan mari kita memperhatikan fakta-fakta berikut ini. Abraham menyerahkan Ishak dan Allah menyediakan gantinya. Hana dalam 1 Samuel memberikan anak satu-satunya, anak yang diminta. Dan Allah memberikan 5 orang anak sebagai gantinya. Saya akan membacakan ayat ini dari 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-21. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan laki. 1 orang anak Samuel dipersembahkan. Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan ganti dengan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Janda di Sarfat memberikan makanan terakhirnya dan Allah memberikan gantinya. Petrus memberikan perahunya dan Allah memberkatinya dengan tangkapan ikan. Anak kecil memberikan bekal makan siangnya dan Allah melipat gandakannya. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 kita melihat kisah ini ditulis di Injil Matius ya. Pasal 14, pasal 15 di Injil Yohanes. Semua kita tahu dari 5 roti sisanya 12 bakul. Ya, dari 7 ketul roti, ya. 7 ketul roti sisanya 7 bakul. Tapi berapa sisa ikannya? Pernah lihat? Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di Yohanes pasal 6 nanti kita menemukan ikan itu dibuat sebanyak yang mereka kehendaki. Dari ayat ini kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ikan itu dibuat sebanyak yang orang banyak yang mereka kehendaki, berarti Tuhan itu kan tidak membatasi berkatnya. Kalau Tuhan membatasi berkatnya, lihat ribuan orang, maka Tuhan berkata gak boleh lebih dari 2 ya, 1 orang ya, nanti tidak cukup. Tidak loh. Ya, temukan di Injil Yohanes 6 ayat yang ke-11. Ikan itu dibuat sebanyak yang mereka kehendaki. Luar biasa. Tuhan kita dahsyat.
Tuhan, kita pembuat mujizat yang tidak pernah berubah kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan jemaat Filipi memberi kepada Paulus, dan Allah mencukupi segala kebutuhannya. Kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian, dimulai dari memberi dahulu, baru setelah itu akan terjadi hujan berkat. Dan inilah hukum yang seharusnya kita pahami. Kita tidak bisa hanya meminta berkat saja kepada Allah, dan kita tidak pernah mau menabur. Kita tidak pernah mau menjadi saluran berkat, sebab kita pasti menuai apa yang kita tabur. Bukan Allah tidak mampu memberkati kita, tetapi Allah tidak akan bekerja di luar kerangka hukum yang telah ditetapkannya. Salomo dalam kitab Amsal 22 ayat yang ke-8 berkata, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Hosea 8 ayat yang ke-7 berkata, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung, ya. Jadi semua taburan itu pasti ada tuaiannya. Nah, kalau selama ini kita selalu kekurangan, mari kita belajar untuk memberi. Dan yang sudah diberkati, mari akui Tuhan itu sumber hidup kita, sumber berkat. Tuhan yang memberkati kita, Tuhan mau kita menjadi saluran berkat Tuhan dengan cara memberi atau menabur. Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan mencukupi semua kebutuhan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak bermaksud mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memiliki motivasi yang salah tentang hal ini. Kalau kita memberi, berikanlah dengan motivasi karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena semata-mata kita ingin mendapatkan berkat Allah. Allah kita kaya dan kita sering menganggapnya miskin dan tidak mampu mencukupi kebutuhan kita. Pagi hari ini, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, mari kita berkata dengan iman bahwa Allahku sanggup memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan sumber berkat memberkati kita supaya kita menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati untuk memberkati, dipulihkan untuk memulihkan, disembuhkan untuk menyembuhkan, diselamatkan untuk menyelamatkan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur kembali kebenaran firman-Mu mengingatkan kami. Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang. Apa yang kami tabur pasti akan kami tuai. Engkau Tuhan tidak pernah merugikan kami. Itu sebabnya biar kami belajar bertindak dengan iman. Yakin Tuhan yang memanggil memilih kami tetap sanggup memelihara kami dengan cara yang ajaib di luar kemampuan kami. Meteraikan firman-Mu dan biar benih ini jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biar berkat-Mu menyertai setiap kami. Apapun yang kami lakukan sepanjang hari ini yang sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati. Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami, dan segala kemuliaan kembali kepada Tuhan, sumber kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.